Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 4E NPM 233510877, yang dimana pada video ini saya mencoba merepresentasikan atau mengimplementasikan tugas 6, yang dimana tugas 6 itu kita diminta untuk mengimplementasikan 3 objek, bangun 3 dimensi, yang lain bebas mau bangun ruang apa, yang penting 3 dimensi. Kemudian 3 objek bangunan tersebut yang ditampilkan dari 3 objek. Yang pertama, dari 3 objek 3 dimensi tersebut harus dilakukan animasi pergerakan, yang dimana setiap objek itu memakai semua fungsi, termasuk skalasi, translasi, dan rotasi. Lalu yang kedua, ada peringatan tidak boleh sama persis, baik dari segitiga objek 3 dimensi dan animasi pergerakan di setiap masing-masing objeknya. Berarti kita tidak boleh menggunakan kubus kembali, karena pada pertemuan terakhir kemarin kita telah menggambarkan kubus. Nah, kali ini langsung saja kita masuk ke laporan yang telah saya kerjakan, di mana kali ini kita diminta untuk mencoba mengimplementasikan transformasi objek 3 dimensi dengan menggunakan keseluruhan transformasi yang telah kita pelajari, yaitu ada translasi, skalasi, dan rotasi. Di sini kita membuat 3 objek 3 dimensi sekaligus dalam satu frame output, yang dimana nanti akan tertampil langsung 3 gambar sekaligus. Di sini saya membuat gambar 3 dimensi tersebut terlihat kerangka garis-garis seperti yang diajarkan sebelumnya. Gambarnya tidak bergambar full, tetapi hanya garis-garis kerangka begitu. Pertama ada kerucut atau yang disebut cone, yang dimana pada kerucut dapat kita buat dengan menggunakan glued wire cone. Langsung saja ke code-nya. Nah, di sini di sini void draw cone. Nah, pada code ini kita menggambar kerucut. Kita dapat langsung membuat cone menghasilkan kerangka garis dari kerucut dengan menggunakan glued wire cone, dimana pada dev C++ kita telah menggunakan OpenGL dengan parameter lFreeGlued dan lGlued32. Jadi kita terbantu oleh glued wire cone. Di sini secara garis besar GL translative, GL rotative, dan GL scalef dan GL color 3F dijelaskan sebagai berikut. Yang dimana GL translative, nah pada kode ini merupakan translasinya. Lalu GL rotative ini merupakan rotasinya. Lalu dan GL scalef ini merupakan skalasinya. Di sini kita menggunakan warna, kalau tidak salah warna oranye. Nah, benar kan? Warna oranye. Punya bisa kita tunjukkan sekaligus nanti. Yang kedua, saya menggambarkan limas atau piramid. Nah, piramid ini limas kita buat dengan menggunakan glued wire piramid. Tapi ini saya salah dalam membuat laporan, karena limas ternyata tidak bisa dibuat menggunakan glued wire, karena dia dibuat secara manual. Dapat dilihat pada bagian ini GL polygon mode, yang dimana kita memasukkan front end, back, GL lainnya secara manual. Nah, di sini kita masukkan GL backend sisi segitiganya, kita masukkan alasnya secara manual. Nah, dapat dilihat di sini dibuat secara manual 4 sisi segitiga menuju titik puncak dan 1 alas persegi, di mana nantinya akan membentuk gambar piramid secara gambar 3 dimensi. Lalu ada translasi, rotasi, dan skalasi. Mari kita lihat pada codingan. Nah, yang pertama ada GL translative, lalu ada GL rotative. GL translative yang membuat fungsi translasi, lalu ada yang membuat fungsi rotasi dan membuat fungsi skalasi. Nah, dapat dilihat di sini kita membuatnya secara manual gambarnya, guys, bukan dibuat secara otomatis seperti draw cone atau menggambarkan kerucut. Dimana di sini nanti translasinya hanya bergerak naik turun, lalu rotasinya akan bergerak berputar arah diagonal atau memutari semuanya, seluruh rotasi X, Y, Z-nya.
lalu skalasinya dinamis antara 0, 7, hingga 13 dengan warna hijau. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada gambar torus atau yang kita sebut donat. Donat kita buat dengan menggunakan glued wire torus yang dimana kita bisa menggambarkannya secara otomatis dengan menggunakan OpenGL kita dengan parameter LFreeGlued dan LGlued32 untuk menghasilkan kerangka garis dari donat secara garis besar, GL translative, GL rotative, dan GL scalef, dan GL color 3F dijelaskan sebagai berikut. Dimana di sini translasinya menggunakan Z, hanya bergerak maju mundur ke dalam, terlihat ke dalam gitu. Lalu ada rotasi yang berputar melingkar seperti donat yang berguling. Lalu skalasinya berubah-ubah antara 0,6 hingga 1,7 dengan warna biru. Langsung saja kita lihat pada code-nya. Nah, di sini kita menggambarkannya secara otomatis. Kita tidak perlu membuat alas atau sisi-sisinya. Selanjutnya kita masuk ke animasi timer, dimana pada timer, nah di sini dulu timer function, dimana ini berfungsi dipanggil setiap 16 milisecond dengan FPS 60. Dimana pada code ini berupa animasi timer yang berfungsi sebagai berikut. Di dalamnya semua nilai rotasi, posisi, dan skalasinya diperbarui secara bertahap. Nah, ibarat berulang-ulang. Setiap objek menggunakan logika berbeda-beda agar animasinya unik. Kita coba outputnya atau kita runkan program code-nya dengan menggunakan integer main, dimana ini permintaan untuk memanggil hasil code yang telah kita buat. Nah, inilah dia. Ini kerucut, ini limas atau piramid, dan ini torus atau donatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.